Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin. Perkenalkan, saya Zika Nurina Hikmayanti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang usul fikih. Yang pertama, di sini saya akan membahas pengertian usul fikih secara bahasa dan istilah. Kemudian, contoh kegunaan usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu simak penjelasan di video ini dengan baik ya. Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua sumber hukum dalam Islam yang telah diamanatkan oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan pegangan oleh seluruh umatnya. Dijadikan pegangan atau dengan istilah lain, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah tidak dapat tercapai kecuali dengan cara memahami kandungannya, dan pemahaman tersebut tidak akan lahir kecuali dengan cara mengkaji dan membahasnya. Pembahasan Al-Quran dan As-Sunnah tidak terlepas dari dua segi, yaitu segi wurud atau datang atau sampainya kepada kita, dan segi dilalah atau penunjukannya. Nah, oleh karena itu, untuk dapat mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah secara utuh dan benar, maka para ulama menyusun berbagai macam disiplin ilmu, diantaranya ulumul hadis atau mustalah hadis, untuk membahas dari segi wurud. Sedangkan dari segi dilalah, diantaranya menyusun usul fikih. Nah, kali ini kita akan membahas usul fikih ya. Yang pertama yaitu pengertian usul fikih. Usul fikih adalah bentuk tarkib idhofi atau murakkab idhofi, yaitu terdiri dari dua mufrad, usul sebagai mudhof dan fikih sebagai mudhof ilaih. Jika kedua kalimat dalam bahasa Arab ini dipisahkan, maka akan memiliki pengertian masing-masing. Nah, yang pertama yaitu pengertian usul. Usul adalah bentuk jamak dari asal. Menurut bahasa, memiliki pengertian al-aslu ma yubtani alaihi ghairah, dasar yang di atasnya dibangun sesuatu. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Nah, kebalikan dari asal dinamakan far'u atau cabang. Al-aslu ma yubtani alai ghairah, sesuatu yang dibangun di atas yang lainnya. Kemudian, pengertian asal menurut istilah memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, qaidah yang menyeluruh. Seperti perkataan sebagian ulama, bolehnya makan bangkai bagi yang terpaksa adalah menyalahi asal-asal maksudnya. Adalah menyalahi qaidah yang menyeluruh bahwa setiap bangkai hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah, innama harrama alaikumul maitah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Yang kedua, yang jelas. Seperti perkataan ulama, al-aslu fil kalamul haqiqah. Asal dalam ucapan itu adalah arti sebenarnya atau hakiki, bukan arti kiasan atau majazi. Maksud asal tersebut adalah yang jelas bagi pendengar. Yang ketiga yaitu mustashab. Seperti perkataan ulama, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Asal tetapnya pada yang ada atau terjadi atas apa yang telah ada. Jika seseorang yakin telah berwudu tetapi ragu apakah sudah hadas atau belum, maka dia itu suci atau tidak perlu berwudu lagi, karena istishabnya hukum yang telah ada atau berlaku sebelumnya adalah suci.
Nah, yang keempat yaitu maqis alaihi. Seperti perkataan ulama, berlakunya riba pada beras adalah merupakan kias terhadap syair. Beras adalah makis yang dinamakan juga furu, sedangkan syai adalah makis alaih yang dinamakan juga asal. Yang kelima yaitu dalil. Seperti ucapan ulama yang menjadi asal kewajiban sholat adalah Al-Quran. Maksudnya adalah dalilnya adalah Al-Quran. Selanjutnya yaitu pengertian al-fiqih. Fikih menurut bahasa artinya pemahaman mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa." Maka mengapa orang-orang itu atau orang munafik hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Quran Surat An-Nisa ayat 78. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Kata fikih secara etimologi berarti paham yang mendalam. Kata ini muncul sebanyak 20 kali dalam Al-Quran dengan arti paham itu. Umpamanya dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 93, Bismillahirrahmanirrahim, wajada min dunihima qawman la yakaduna yafqahuna qawla. Yang artinya dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Arti yafqahuna dalam ayat itu artinya mereka memahami. Nah, arti fikih dari segi istilah hukum sebenarnya tidak jauh berbeda dari artian secara bahasa sebagaimana disebutkan tadi ya, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili. Dari arti fikih secara istilah dapat dipahami dua bahasan pokok dari ilmu fikih, yaitu bahasan tentang hukum-hukum syara yang bersifat amali dan kedua tentang dalil-dalil tafsili. Selain itu, ada beberapa pengertian lagi tentang fikih. Yang pertama, lafaz fikih secara mutlak mencakup seluruh hukum-hukum syar'i. Di antaranya, perkataan Abu Hanifah yang menerangkan bahwa fikih adalah seseorang yang mengetahui apa yang menjadikannya mendapat ganjaran dan apa yang menjadikannya mendapatkan siksa. Sebagaimana firman Allah SWT, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dan sabda Rasulullah SAW, "May yuridillahi bihi khairan yufaqqih fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada kebaikan, maka akan diberikan pemahaman mendalam dalam agamanya. Yang kedua yaitu lafaz fikih dimutlakkan atas hukum-hukum amaliyah yang bukan i'tiqadiyah, dan ini adalah istilah yang ghalib atau umum digunakan oleh para fuqaha baik dalam masalah qat'i maupun zonni. Nah, oleh karena itu kita mendapati dalam kitab-kitab fikih umpamanya bahwasanya sholat itu wajib, sedangkan dalil masalah ini adalah dalil qat'i, tidak diragukan lagi, dan mereka membahasnya dalam ilmu fikih. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa yang disebut fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min udullatiha at-tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, yang ketiga yaitu lafal fikih dimutlakkan atas masalah-masalah zanni saja, yaitu yang menjadi ranah ijtihad. Oleh karena itu, tidak dinamakan faqih, ahli fikih, kecuali jika dia seorang mujtahid. Dengan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan fikih adalah
Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah an adillatah tafsilah bil istidlal. Mengetahui hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan secara istidlal. 4. Lafal fikih dimutlakkan atas kemampuan mengetahui hukum-hukum dengan cara apapun, baik dengan ijtihad atau dengan cara lainnya. Lafal fikih yang dimaksudkan para ulama pada kata usul fikih adalah lafal fikih dengan maksud yang pertama, yaitu yang mencakup akidah, furu'iyah atau amaliyah, dan juga termasuk cara-cara mendalami Al-Quran atau tafsir dan hadis-hadis. Nah, selanjutnya pengertian usul fikih. Usul fikih secara tarkib memiliki pengertian berbeda dengan pengertian dari masing-masing mufradnya. Yang dimaksud dengan usul fikih adalah mengetahui dalil-dalil fikih secara ijmal atau garis besar, mengetahui cara-cara menggunakannya, dan mengetahui keadaan orang yang menggunakannya. Ilmun tu'rafu bihi adillatul fiqhi ammah wa kayfiyatul istifadati minha wa hal al-mustalfid. Ilmu untuk mengetahui dalil-dalil fikih yang umum, tata cara mengambil hukum darinya, dan kriteria mujtahid serta sifatnya. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah allati tariqahal ijtihad. Maka usul fikih adalah ilmu pengetahuan dari hal kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dapat membawa kepada pengambilan hukum-hukum tentang amal perbuatan manusia dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, usul fikih secara istilah teknik hukum berarti ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara dari dalilnya yang terperinci, atau dalam artian sederhana adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Umpamanya dalam kitab-kitab fikih ditemukan ungkapan mengerjakan sholat itu hukumnya wajib. Wajibnya melakukan sholat itu disebut hukum syara. Tidak pernah tersebut dalam Al-Quran maupun hadis bahwa sholat itu hukumnya wajib. Yang tersebut dalam Al-Quran hanyalah perintah mengerjakan sholat yang berbunyi aqimus sholah, kerjakanlah sholat. Ayat Al-Quran yang mengandung perintah mengerjakan sholat itu disebut dalil syara untuk merumuskan kewajiban sholat yang disebut hukum syara. Dari firman Allah yang disebut dalil syara itu ada aturannya dalam bentuk kaidah. Umpamanya setiap perintah itu menunjukkan wajib. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara tersebut, itulah yang disebut ilmu usul fikih. Dengan penjelasan pengertian fikih yang telah dijelaskan tadi, maka pengertian usul fikih sebagai rangkaian dua buah kata, yaitu dalil-dalil bagi hukum syara mengenai perbuatan dan aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan umum bagi pengambilan hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Pengertian usul fikih secara terminologi menurut Abdul Wahab Khalaf adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maksud dari kaidah-kaidah itu dapat dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara mengenai perbuatan, yakni bahwa kaidah-kaidah tersebut merupakan cara-cara atau jalan yang harus ditempuh oleh mustanbit untuk memperoleh hukum-hukum syara. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan jalan-jalan yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa nas-nas syara dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya dengan menentukan ilat yang dijadikan dasar ditetapkannya hukum serta kemaslahatan-kemaslahatan yang dikehendaki oleh syara. Oleh karena itu, ilmu usul fikih dapat juga dikatakan dengan redaksi lain, yaitu kumpulan kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada faqih atau ahli hukum Islam cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil syara. Dengan demikian, usul fikih bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi atau kemampuan, kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan,
Dengan demikian, usul fikih bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi atau kemampuan, kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan atau al-ahkam al-amaliyah dari dalil-dalil kasus per kasus atau al-adilah at-tafsiliyah. Karena itu, fikih juga disebut sebagai koleksi atau majmu' hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang tafsili. Nah, usul fikih sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan kaidah yang diikuti oleh mujtahid dalam menggali hukum syara yang terkait dengan perbuatan dari dalil-dalil kasus per kasusnya. Usul fikih meliputi pembahasan tentang bahasa dan kaidahnya, sebab kaidah-kaidah tersebut mutlak dan diperlukan oleh mujtahid, seperti pembahasan mengenai makna hakiki dan majaz, makna huruf jar, syarat, lafadz, umum, dan sebagainya. Usul fikih membahas dalil-dalil syara global atau adilah ijmaliyah seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas dari aspek bahwa semuanya itu bersumber dari wahyu Allah, serta kaidah dan bentuk sigot yang terdapat di dalamnya seperti umum, khusus, mutlak, muqayyad atau terikat, mujmal atau global, dan mubayyan atau terperinci. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari usul fikih. Yang pertama, mengetahui hukum-hukum syariat Islam dengan jalan yakin atau pasti, atau dengan jalan zan, dugaan kuat. Yang kedua, terhindar dari kesalahan di dalam mengistinbat atau menggali hukum-hukum syariat Islam. Yang ketiga, menghindari taklid atau mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan-alasannya, yang merupakan urusan yang tercela dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, tujuan yang hendak dicapai dari ilmu usul fikih ialah untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara yang terinci agar sampai kepada hukum-hukum syara yang bersifat amali yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Dengan kaidah usul serta bahasanya dapat dipahami nas-nas syara dan hukum yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dapat dipahami secara baik dan tepat apa-apa yang dirumuskan ulama mujtahid dan bagaimana mereka sampai kepada rumusan itu. Memang dengan metode tersebut para ulama telah berhasil merumuskan hukum syara dan telah terjabar secara rinci dalam kitab-kitab fikih. Lantas untuk apa lagi usul fikih itu bagi umat yang datang kemudian? Dalam hal ini ada dua maksud mengetahui usul fikih itu. Yang pertama, bila kita sudah mengetahui metode usul fikih yang dirumuskan ulama terdahulu, maka bila suatu ketika kita menghadapi masalah yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab fikih terdahulu, maka kita akan dapat mencari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu itu. Yang kedua, bila kita menghadapi masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauhnya perubahan yang terjadi dan kita ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama itu atau ingin merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntunan kondisi yang menghendakinya, maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih. Kaji ulang terhadap suatu kaidah atau menentukan kaidah baru itu tidak mungkin dapat dilakukan bila tidak mengetahui secara baik usaha dan cara ulama dalam merumuskan kaidahnya. Hal itu akan diketahui secara baik dalam ilmu usul fikih. Selanjutnya yaitu contoh kegunaan ilmu usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, al-yaqinu la yazalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Contohnya, seorang bernama Dul Fatah ragu apakah baru 3 atau sudah 4 rakaat sholatnya. Maka Dul Fatah harus menetapkan yang 3 rakaat
karena itulah yang diyakini. Santri bernama Mait baru saja mengambil air wudhu. Kemudian timbul keraguan dalam hatinya, aku sudah batal belum ya? Maka hukum taharahnya tidak hilang disebabkan keraguan yang muncul kemudian. Seseorang meyakini telah berhadas dan kemudian ragu apakah sudah bersuci atau belum, maka orang tersebut masih belum suci atau muhdis. Contoh yang selanjutnya ini hampir sama. Pada dasarnya, ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula. Contohnya, seseorang yang makan sahur di penghujung malam dan ragu akan keluarnya fajar, maka puasa orang tersebut hukumnya sah, karena pada dasarnya masih tetap malam. Seseorang yang makan atau berbuka pada penghujung siang tanpa berijtihad terlebih dahulu dan kemudian ragu apakah matahari telah terbenam atau belum, maka puasanya batal karena asalnya adalah tetapnya siang. Selanjutnya, hukum asal adalah tidak adanya tanggungan. Seorang yang didakwa melakukan suatu perbuatan bersumpah bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka ia tidak dapat dikenai hukuman karena pada dasarnya ia terbebas dari segala beban dan tanggung jawab. Permasalahan kemudian dikembalikan kepada yang mendakwa. Yang selanjutnya yaitu hukum asal adalah ketiadaan. Contohnya, Kang Humaydi mengadakan kerjasama bagi hasil dengan Bos Fahmi. Dalam kerjasama ini, Kang Humaydi bertindak sebagai pengelola usaha, sedangkan Bos Fahmi adalah pemodal atau investornya. Pada saat akhir perjanjian, Kang Humaydi melaporkan kepada Bos Fahmi bahwa usahanya tidak mendapatkan untung. Hal ini diingkari Bos Fahmi. Dalam kasus ini, maka yang dibenarkan adalah ucapan Kang Humaydi, karena pada dasarnya memang tidak adanya tambahan atau laba. Tidak diperbolehkannya melarang seseorang untuk membeli sesuatu, karena pada dasarnya tidak adanya larangan dalam muamalah. Nah, contoh selanjutnya tentang asal segala sesuatu diperkirakan dengan yang lebih dekat zamannya. Contoh, mungkin karena kesal dengan seseorang wanita hamil yang kebetulan juga cerewet, maka tanpa pikir panjang, Ipin memukul perut si wanita hamil tersebut. Selang beberapa waktu, si wanita melahirkan seorang bayi dalam keadaan sehat. Kemudian tanpa diduga-duga, entah karena apa, si jabang bayi yang imut yang baru beberapa hari dilahirkan mendadak saja mati. Dalam kasus ini, Ipin tidak dikenai tanggungan karena kematian jabang bayi tersebut adalah disebabkan faktor lain yang masanya lebih dekat dibanding pemukulan Ipin terhadap wanita tersebut. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan di video ini dapat bermanfaat ya. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi banyak kekurangannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.